Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang Allah ambil dari kita, sejatinya lebih banyak yang Allah sisakan untuk diri kita. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakas syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini kita kajian online. Dan memang sudah lama kita kajian online. Tidak ada yang berubah dari kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla telah memberikan fasilitas yang begitu indahnya untuk kita manfaatkan dalam menyampaikan agama Allah ini. Kalaupun mungkin ada banyak kajian yang diliburkan. Ada banyak kegiatan keilmuan yang harus diberhentikan. Tapi sejatinya seorang muslim tetap menuntut ilmu. Tetap belajar. Walaupun dia harus terisolasi di dalam pesantrennya. Terisolasi di dalam rumahnya, terisolasi di dalam negerinya. Tapi yang jelas, Allah itu maha baik buat kita. Kalau Allah nggak baik, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kesempatan yang indah ini kepada kita. Ketika Allah murka kepada suatu kaum, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka tanpa mereka memiliki persiapan untuk taubat. Tapi kalau kita dibikin seperti ini, dibikin takut, dibikin cemas, dibikin bingung, dibikin panik, ya. Semua itu adalah karena kecintaan Allah kepada hambanya. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fafirru ilallah. Kalian berlarilah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua sarana yang kita lakukan untuk mencegah diri kita dari COVID-19. Semua arahan, himbauan yang diberikan oleh pemerintah kita agar kita tidak terjangkit oleh virus COVID-19. Oke, kita kerjakan. Tapi jangan lupa, yang dapat memindahkan penyakit itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan COVID-19. Dialah yang membiarkan virus ini berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka menangis, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu diri kalau engkau manusia tak mampu berbuat apa-apa. Jangan sombong dengan dirimu. Hari ini kita akan berbincang tentang tafsir surah Al-Ma'un. Kita akan mengkaji tentang tafsir surah Al-Ma'un. Coba kita flashback, kita mundur ke belakang. Sebelum surat Al-Ma'un ada surat Quraisy. Sebelum surah Quraisy ada surat Al-Fil. Allah bercerita bagaimana Allah menghancurkan sebuah pasukan yang jumlahnya 60.000 orang. Pasukan bergajah. Yang mereka datang hendak menghancurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak hendak menzalimin orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Enggak. Tujuannya cuma menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah kirimkan tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Hanya ada batu yang dilemparkan kepada mereka. Sebenarnya batu itu adalah tanah yang mengeras. Yang dilemparkan kepada mereka. Kemudian mereka binasa. Tubuh mereka penuh dengan penyakit. Dengan batu tersebut. Subhanallah. Allah ingatkan kemudian orang-orang Quraisy dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat gajah tuh. Atau kisah perang gajah. Lalu nikmat Allah berikan keamanan kepada mereka.
Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Kalian tuh dikasih keamanan sama Allah, dijamin perdagangannya, hidup tentram, makmur hidupnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah ingatkan mereka agar mereka menyembah Rabb yang menciptakan atau yang memiliki Al-Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah telah memberikan kepada mereka. Apa yang diberikan kepada mereka? Kasih makan mereka, nggak kelaparan mereka, padahal hidup di gurun yang gersang, di lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Mereka tidak kelaparan. Kalau kita berpikir dengan akal kita, mereka akan kelaparan. Kita aja masih takut kelaparan di negeri yang Masya Allah, tongkat dilempar jadi tanaman. Di Mekah tanaman dilempar jadi tongkat, jadi kayu. Tapi Allah berikan kepada mereka makan. Supaya mereka tahu mereka dapat makan. Karena Allah yang memberikan makan kepada mereka. Ada tikus yang mati di lumbung padi. Ada. Kelaparan dia matinya. Bukan karena kekenyangan, karena kelaparan. Hidup di lumbung padi dia. Dapat mati kelaparan. Ya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla yang menentukan hal itu. Wa amanahum min khauf. Allah ceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dikasih nikmat aman, nggak takut. Sekarang kita takut kelaparan, takut penyakit, cemas dengan kondisi, salaman nggak berani, ke masjid nggak berani. Kita dikasih tuh rasa takut, iya. Orang nggak bisa umroh. Di sebagian negeri Jumatan nggak ada. Sholat jamaah tutup masjidnya. Allah ingin mengingatkan. Allah yang kasih nikmat. Tolong nikmatnya ini disyukurin. Dengan cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ternyata peringatan-peringatan Allah itu nggak bermanfaat kecuali untuk orang yang beriman dengan hari akhir. Makanya di surah Al-Ma'un ini Allah mulai dengan mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu orang kalau mendustakan hari pembalasan, nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, maka mau dikasih peringatan apapun seperti kejadian Fir'aun. Nabi Musa tuh dikasih ayat. Ayat mufassalat. Dikasih bukti-bukti kenabiannya, kebenarannya. Secara detail. Dikirimkan kepada mereka, Masya Allah, tufan. Dikirimkan kepada mereka al-jarad. Bukan virus. Virus corona nggak kelihatan. Allah kirimkan kepada mereka belalang. Belalang yang mungkin mereka konsumsi. Tahu-tahu mengkonsumsi rumah mereka dikonsumsi. Kayu-kayu yang ada di rumahnya habis. Sawah mereka habis. Allah kirimkan kepada mereka. Tapi tetap nggak sadar. Sampai terakhir ketika azabnya diangkat. Ya nanti kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi berakhir di Laut Merah sana. Tenggelam. Bersama ratusan ribu pasukannya. Ada yang mengatakan jumlah pasukan Fir'aun itu 600.000. Selesai. Apakah kita menunggu seperti itu? Maka peringatan-peringatan Allah itu akan bermanfaat kalau kita beriman dengan hari akhir. Itu duit yang kau kumpulkan. Kalau engkau punya uang di lemarimu sebanyak 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Apa manfaatnya? Ketika engkau harus mati. Ketika ternyata 1 triliun uang yang dimiliki nggak bisa untuk membayar COVID-19 supaya dia keluar dari tubuh kita. Pejabat-pejabat negara mulai terinfeksi. Wakil presiden di Iran mati. Wallahi jamaah. Ada orang-orang kaya dunia tinggal nunggu nih. Sejatinya mereka semua mati. Mau kena COVID-19, nggak kena itu, semua bakal mati. Tapi ini Allah kasih peringatan.
Ketika orang melihat kematian itu mulai nampak di wajah dia. Kita udah mulai lihat di negeri kita. Ketakutan itu. Ada orang jatuh dari mobilnya, mungkin kena serangan jantung. Ada orang katanya bule naik motor, kemudian dia tersungkur di depan motornya. Nggak ada yang berani mendekat. Kenapa? Takut COVID-19. Sebelumnya tuh orang semua bantuin. Ditolongin sama orang. Diangkat. Dibawa ke rumah sakit. Sekarang dibiarin. Kalau dulu mungkin jantung, serangan jantung. Dan mungkin dia memang serangan jantung, bukan COVID-19. Tapi COVID-19 membuat takut semuanya. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kepada azabnya. Dunia ini akan berakhir, jamaah. Bukan sepertiga penduduk dunia yang akan habis. Tapi semuanya akan habis. Kapan waktunya? Hari Jumat, insya Allah. Hari Jumat kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Baik, kita akan membaca tafsir surah Al-Ma'un. Tafadhali. Dimulai. Tafsir Quran Surat Al-Ma'un dari kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Barakallahu fiik. Kalau kita lihat di terjemahannya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah maksud dari ad-din di sini agama? Karena ad-din ini memang memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah inna ad-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam yang Allah ridhain. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Subhanallah. Kalau kita melihat tafsirannya, ternyata tafsirannya tidak sesuai dengan terjemahannya. Makanya kenapa kita penting untuk mengkaji Al-Quran Karim lewat tafsirnya, tidak lewat terjemahannya saja. Maka kita akan baca, ternyata di tafsirannya bukan agama. Ini satu hal yang perlu diluruskan. Yang dimaksud dengan ad-din adalah hari kebangkitan. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Allah pemilik hari agama, bukan hari pembalasan. Tapi memang dengan percaya kepada agama ini, kita percaya dengan adanya hari pembalasan. Ya, silakan dibaca. Allah Azza wa Jal berfirman, apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala. Nah, di sini firman Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ketika Allah berbincang tentang Al-Fil, Allah mengatakan, alam tara,
Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian di surat Quraisy yang sejatinya maknanya bersambung, Allah tidak mengatakan itu. Di surat Al-Ma'un Allah mengatakan ara'aita. Apakah kamu tahu? Apakah kamu melihat? Melihat apa? Yang diajak ngomong ini Imamul Mursalin. Yang tentunya kita sebagai umatnya ikut ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan. Serta pemberian balasan dan pahala. Karena pada hari itu, kita akan percaya dengan adanya kebangkitan manusia. Setelah manusia dibangkitkan, kita percaya dan beriman bahwa di situ akan ditegakkan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Allah akan tegakkan keadilan buat mereka. Di situ ada pembalasan. Sebagaimana pernah kita bahas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika orang beriman dengan hari kebangkitan ini, dia akan datang pengajian. Dia akan melaksanakan sholat. Dia akan bersedekah. Dia akan melaksanakan haji. Beriman dengan hari akhir itu adalah motor yang menggerakkan manusia untuk beramal. Ketika dia mendustakan dengan hari kebangkitan, maka semua amalan dia itu hanya pencitraan. Hanya karena ada kamera dia sholat. Karena ada kamera dia bersedekah. Hanya karena ada kamera dia berhaji. Hanya karena ada kamera dia umroh umpamanya. Hanya karena ada kamera dia buka bersama. Padahal dia nggak puasa. Umpamanya seperti itu. Ada orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka semua amalan dia, mungkin sebagian akan mengatakan, Ustadz, kita ngelihat orang-orang kafir, orang-orang gak beriman, tapi Masya Allah, Ustadz, baik sama orang, suka membantu orang lain. Bahkan sekali donasi 1 miliar ya, kita melihat katanya ada artis-artis untuk COVID-19 ini 1,4 miliar, 1,3 miliar, macam-macam yang mereka berikan. Kok seakan-akan nggak sesuai dengan yang kita baca. Ketika mereka melakukan kebaikan tanpa beriman dengan hari akhir, lalu apa yang memotivasi dia untuk beramal? Ria. Pamer. Bahasa bagusnya pencitraan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Tapi ketika dia beriman, selesai. Zahir dia dan batinnya sama. Dia bukan hanya baik ketika ada orang. Ketika dia di rumahnya dia akan baik. Dia tetap sholat. Dia tetap ngaji. Bicara sedekah, dia tidak nunggu ada kamera yang mensut dia. Kemudian dia baru mengeluarkan uangnya untuk berbagi. Lah. Tapi dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Tanpa ada yang tahu. Taib. Kalau kita ingin melihat gimana sih orang yang mendustakan hari kebangkitan. Silakan dibaca. Dan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni orang yang berbuat sewenang-wenang atas anak yatim dan menzolimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan anak yatim. Orang tuh kalau berbuat baik kepada orang yang punya keluarga kaya, yang mungkin punya keluarga pejabat, jadi dia masih ada harapan dapat balasan dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari keluarganya. Tapi ini orang yatim, anak yatim. Nggak punya siapa-siapa, kita bantuin dia. Kita tidak mungkin berbuat baik kepada dia.
dengan izin Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau kita berharap keikhlasan. Kecuali sekali lagi yang pencitraan tadi, yang ingin dipuji. Anak yatim ini makhluk yang lemah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang ngurusin anak yatim, yang peduli sama anak yatim, yang bukan hanya ngasih makan, tapi memperhatikan mereka, sandang, pangan, papan, pendidikan. Itu bersama Nabi SAW pada hari kiamat seperti ini nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang Allah berikan. Dan ketika kita membahas surat Ad-Duha, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim? Lalu Allah yang menjadikan untukmu tempat. Subhanallah jemaah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga ketika menyuruh kita peduli sama anak yatim, ada sahabat yang mengadukan kerasnya hati mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, imsah ra'sal yatim. Engkau usapin tuh kepalanya anak yatim. Pedulilah sama mereka. Jemaah rahimakumullah. Ada anak yatim yang kaya. Ya. Paman yang lihat, oh nih, saudaranya meninggal, meninggalkan anak dan dia punya uang banyak. Punya anak laki, habis pamannya nggak dapat warisan. Maka dia pura-pura ngurusin hartanya anak yatim keponakannya. Padahal niatnya makan harta anak yatim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yang mereka makan sejatinya adalah api, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka. Baik, sifat yang pertama, ini orang nggak peduli sama orang lain, khususnya anak yatim. Kemudian yang kedua, lanjutkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak juga saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Yakni orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Barakallahu fikum, subhanallah. Anak yatim nggak dipeduliin, berbagi sama orang-orang miskin nggak mau. Ini kebangetan, kecintaan kepada hartanya udah kebangetan. Mau dibawa kemana tuh fulusnya? Mau dibawa kemana? Di surat Al-Fajr, subhanallah ya, Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi manusia dalam memandang kehormatan dan kehinaan. Buat orang kafir, hati-hati kalau ada orang beriman punya pandangan seperti ini, maka itu pandangan orang kafir. Jangan ikut-ikut. Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Tuh, adapun manusia yang kafir ini, kalau dikasih ujian sama Allah, dikasih bala, ternyata balanya itu adalah sebuah jabatan, balanya itu adalah harta yang banyak buat dia, maka dia mengatakan Rabbi akraman.
Jadi orang terhormat itu buat mereka yang bajunya bagus, yang cincinnya mahal, jamnya mahal, sepatunya mahal, mobilnya mewah, rumahnya gede, yang ditanya lah. Tuh orang terhormat. Mulai kita menghargai orang dengan penampilannya. Nih, cara pandang orang kafir. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalau dikasih ujian sama Allah dengan disempitkan rezekinya, dunianya susah. Nggak bisa pakai baju yang bagus, mobilnya Masya Allah biasa-biasa aja, alhamdulillah masih punya mobil. Motor nggak punya, jalan kaki. Mau makan susah. Apa kata dia? Rabbi ahanan. Tuhanku menghinakan aku. Subhanallah. Dari mana engkau punya standar? Allah memuliakan dan menghinakan dengan harta. Maka kata Allah, kalla. Nggak seperti itu. Masalahnya kalian inilah balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Lalu Allah ingatkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Diingatkan dengan hari kebangkitan, hari kebinasaan dunia ini. Ketika harta yang kau kumpulkan semuanya hancur. Mau ngambil manfaat nggak bisa. Sekarang pun kita sudah mulai lihat kebinasaan tersebut. Maka yang nggak beriman dengan hari akhir ini biasanya sifatnya seperti itu. Cinta sama dunia. Dan umat Islam nanti akan ditimpa penyakit ini. Ketika Nabi SAW mengatakan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir tuh umat-umat itu mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang sedang akan makan bareng itu saling manggil sahibnya untuk bancaan. Untuk makan bersama. Para sahabat ketika itu mengatakan, awa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Enggak. Jumlah kalian banyak. Kalian banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih. Buih banjir. Ada pusaran di sana, mutar di sana. Nanti pindah lagi ke kiri, pindah lagi ke kanan, ikut arus. Muslim nggak boleh ikut arus. Kokoh Muslim. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun. Wa far'uha fis sama. Dia tetap di sana. Dan dia memberikan manfaat. Ya. Terus Nabi SAW menjelaskan. Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut musuh kalian dari diri kalian. Dulu musuh itu takut kepada kalian. Jadi nggak takut. Jadi berani. Jadi semena-mena. Terus wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan lemparkan penyakit dalam hati kalian. Apa penyakitnya? Bukan COVID-19. Al-wahan. Yang melemahkan. Apa itu yang melemahkan? Ada yang namanya HIV umpamanya. Itu membuat imunitas jadi hilang, melemah. Semua penyakit masuk. Ini mirip. Penyakitnya seperti itu. Membuat lemah kita. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta sama dunia. Takut mati. Terus berburu dunia. Kalau berburu dunia untuk akhirat, tafaddal. Muslim tuh kalau bisa, ya lebih banyak memberikan manfaat kepada orang. Dengan hartanya silahkan. Al-yadul ulya khairul minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Nah, berusaha engkau untuk kaya. Agar bisa memberi. Tapi bukan untuk bergaya.
Bukan, tapi untuk memberi. Barakallahu fikum. Baik. Silakan dilanjutkan. Kemudian dia Jalla wa Jalaluh berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya berkata, yakni orang-orang munafik yang mengerjakan salat pada waktu di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakannya tatkala dalam kesendirian. Oleh karena itu, dia berfirman lil musallin bagi orang-orang yang salat, bahwa mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan salat dan mereka rajin melakukannya, hanya saja dalam mengerjakannya mereka lalai. Baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, atau lalai dalam mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Masruq dan oleh Abu Duha. Naam. Barakallahu fikum. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Ada satu kelompok zindik ya. Kelompok yang menyimpang dari agama Muslim. Tapi dia punya pemikiran yang nyeleneh. Biasanya pemikiran yang nyeleneh ini akan mendapatkan dukungan dari orang-orang kafir. Karena sebenarnya pemikiran itu pemikiran kafir. Hanya bungkusnya Islam. Dulu tuh ada yang mengatakan da'il masajida lil ubadi ya'muruha fahayya bina ilal khummari yasqina ma qala rabbuna wailul lil khummarina wa innama qala wailul lil musallina. Dia mengatakan, udah biarin tuh masjid. Untuk orang-orang yang ahli ibadah silahkan memakmurkan. Monggo sholat di masjid. Terus kalian ayo ikut kita ke bar. Minum kita. Minum khamr. Kenapa? Kata dia Allah tuh nggak ngomong di Quran celaka buat orang-orang yang minum khamr. Tapi yang Allah katakan celaka buat orang-orang yang sholat. Ini ketika seorang belajar agama sepotong-sepotong. Atau mungkin memang dorongan dia adalah untuk merusak agama. Maka disebutkan fawailul lil musallin. Celaka buat orang sholat. Sholat yang seperti apa? Allah sebutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Males sholat. Kalau sama sahib-sahibnya sholat. Sendirian gak sholat. Ada orang yang seperti itu. Ada yang lalai sholatnya. Dia asal-asalan sholat. Gak mikir rukunnya. Syaratnya, wajibnya, yang penting dia sholat. Ada yang melalaikan dalam urusan waktunya. Ada yang dalam kekhusyuannya. Semua akan mendapatkan kecelakaan. Sesuai dengan kadar kelalaian dia. Karena kelalaian manusia ini beda-beda. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan sesuai dengan kerjaan. Ada yang sampai keluar waktunya. Ada yang belum keluar tapi hampir keluar. Coba dilanjutkan. Atha bin Dinar menyatakan, segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Dalam ayat ini, dia tidak mengatakan fi salatihim, di dalam salatnya. Baik lalai dari permulaan waktunya sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu sholat secara terus-menerus atau menjadi kebiasaan, atau dari pelaksanaannya dengan rukun dan syarat-syaratnya sesuai yang diperintahkan, maupun dari kehusyuan di dalam menjalankannya serta mencermati seluruh maknanya. Dengan demikian, lafaz tersebut mencakup semua itu. Ya.
Jadi semua bentuk kelalaian. Yang manusia, ya kita jamaah. Gak usah ngomong orang lain ya, ana sendiri kadangkala ya Allah, semoga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita ini masuk ke masjid. Telat nih. Karena ada sebuah urusan, kita telat. Masuk ke masjid, Allahu Akbar. Ketika imam Assalamualaikum, kita lupa. Ini rakaat keberapa? Bingung kita ini. Apa tadi lengkap, kurang 1, kurang 2. Hampa sholatnya. Itu terjadi. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah kejadian atau kesibukan sebelum sholat. Maka seharusnya ketika masuk waktu sholat, beningkan pikiran kita. Jernihkan hati kita. Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, jelas engkau sedang sholat menghadap kepada Allah. Dengan wudhu yang sudah sempurna. Berjalan ke masjid tanpa tergesa-gesa. Masuk masjid, baca doa masuk masjid. Menuju ke masjid, baca doa, menuju ke masjid. Ketika belum dikumandangkan qomat, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Subhanallah. Semua permulaan ini mengantarkan orang untuk khusyuk. Tapi ada orang yang selalu telat ke masjid, ya gimana akan khusyuk dia? Apalagi sebelum itu sibuk dengan handphonenya. Ada yang sampai sebelum takbir, itu masih jawab WA. Sedang sholat. Kenapa? Apa nggak bisa off? Orangnya mau telepon, mau apa, ini itu, ana mau sholli, Allahu Akbar. Tapi ketika kita membaca WhatsApp sebelum sholli nih, baca. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Imamnya baca apa nggak tahu. Itu lalai. Jadi orang yang udah sholat hendaklah memperbaiki kualitas sholatnya. Ditambah nih. Masa bertahun-tahun sholat kualitasnya nggak naik? Kalau dulu ana itu terus terang Ustaz nggak bisa khusyuk Ustaz. Banyak pertanyaan seperti itu. Ana juga mengalami sama. Bagaimana berusaha khusyuk? Ya dipelajarin cara-cara untuk khusyuk. Dari mulai sebelum sholat. Memahami bacaan sholat. Masuk dalam sholat itu. Seperti orang yang berenang di dalam lautan. Kemudian dia menyelam ke dalam. Dia lihat ikan-ikan yang indah. Dia melihat karang-karang yang begitu memukau. Lupa dia dengan semuanya. Dia hanya ingat dengan apa yang dia sedang berada di dalam. Pernah ngelihat orang melihat ikan-ikan ya ketika dia menyelam. Terus ingat sama pisang goreng dia. Gak ada ingat pisang goreng. Dia ingat dengan semua yang indah di sana. Tatkala kita sholat. Masuk ke dalam indahnya sholat ini. Indahnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Indahnya ketika kita dari berdiri mengatakan Allahu Akbar ruku. Ketika itu kita sedang ruku. Menundukkan wajah dan punggung kita kepada Rabbul Alamin. Lalu kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Allahu Akbar. Lalu kita bangkit dari ruku kita. Kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar jemaah. Kita akan lupa dengan semua keindahan dunia. Karena tidak ada yang lebih indah daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang belum memandang. Tapi kita sedang dalam perjalanan menuju memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjutkan. Setiap orang yang menyifati diri dengan sebagian darinya, berarti dia sudah termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat di atas.
Dan orang yang menyifati diri dengan keseluruhan hal tersebut, berarti telah sempurna bagian untuknya dalam hal itu, dan sempurna pula baginya kemunafikan amali. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tilkas salatul munafiq, tilkas salatul munafiq, tilkas salatul munafiq." Tilka salatul munafiq. Nah, tilka. Jangan disambung. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Yajlisu yuqarribu syamsa hatta idza kanat baina syams. Ana enggak tahu barusan dibaca yuqarribu apa yuraqibu? Yuraqibu. Nah. Yajlisu yuraqibu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan fanaqqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehingga jika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, maka dia berdiri lalu mematuk-matuk salat dengan amat cepat 4 rakaat tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan tentang pembahasan sifat-sifat yang disebutkan di sebelumnya. Dikatakan di sini tentang an salatihim sahun, baik lalai dari permulaan waktunya. Ini bicara waktu. Atau dari pelaksanaannya. Ada waktunya, pelaksanaannya, dengan rukun-rukun dan syaratnya. Ada orang yang tidak memenuhi. Maupun kekhusyuannya di dalam menjalankan serta mencermati seluruh maknanya. Jadi sikap orang, kalau ada orang punya sifat di dalam dirinya, sebagian dari sifat-sifat yang disebutkan. Alhamdulillah Ustaz, sholatnya tepat waktu, tapi kadang-kala wudunya nggak tepat, kadang-kala pelaksanaannya tergesa-gesa. Tapi ada orang yang semua sifat ini terkumpul di dirinya. Maka disebutkan telah sempurna pada dirinya kemunafikan amal. Ya udah engkau munafik. Ketika semua sifat itu ada pada dirimu. Secara amalia. Kita tahu munafik ini ada 2. Nifaq. Ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq al-amali. An-nifaq al-i'tiqadi, nifaq secara keyakinan, adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu keyakinan orang ini munafik loh. Di masa Nabi SAW ada orang-orang yang seperti ini. Secara keyakinan dia kafir. Tapi sholat di belakang Nabi SAW. Iya. Ikut perang. Ada yang seperti itu. Yang kedua, ada munafik amali. Secara akidah, dia muslim. Dia yakin dengan Islam. Dan dia tidak menyembunyikan kekufuran. Tapi perbuatannya, perbuatan munafik. Bagaimana kondisi orang tersebut? Dikatakan munafik amali, ya tergantung. Kalau lagi dikatakan dari mulai waktu sholat nggak beraturan, kemudian pelaksanaannya tergesa-gesa, nggak khusyuk, tidak memaknai, syarat dan wajibnya nggak terpenuhin. Kadang-kala sholat ya nggak ada niatan untuk sholat. Jadi ada orang munafik amali, keyakinannya muslim. Di sini Nabi SAW menjelaskan ketika menyebutkan sholatnya orang munafik gimana sih? Orang munafik itu nunggu waktu habis. Kalau di sini contohnya nunggu tenggelamnya matahari. Itu kalau sholat asar. Kalau bicara sholat zuhur, dia tunggu sampai mau masuk waktu asar. Sholat subuh, sholatnya nunggu matahari mau terbit. Artinya sholatnya itu ditunda-tunda oleh dia. Ketika sholat asar, Nabi SAW menyebutkan orang ini habis asar. Adzan asar nggak langsung sholat. Masih ngerjakan ini, ngerjakan itu.
Mungkin dia masih main bola ketika matahari mau terbit. Sudah mataharinya mau terbit nih. Di antara dua tanduk setan, karena setan memang suka disembah dia. Dia ingin orang-orang menyembah matahari tadi. Ketika sudah sampai sana, nih orang langsung sujud. Salatnya mematuk-matuk 4 rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Zikirnya sedikit. Bacaannya pendek-pendek. Zikir dia. Jadi kalau ada orang sholat cepat-cepat, hati-hati. Engkau nanti masuk seperti sholatnya orang munafik yang tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang penting gerakan sholat buat dia. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud lagi, berdiri lagi, udah. Yang penting seperti ayam mematuk gitu. Dari atas ke bawah. Itu sholatnya orang munafik. Nah, silakan lanjutkan. Itulah akhir waktu sholat asar yang merupakan sholat wusta. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Sesudah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan sholat asar. Lalu dia sholat dengan mematuk seperti patukan burung gagak. Tidak merasa tenang dan tidak juga khusyuk dalam melakukannya. Oleh sebab itu, beliau mengatakan, orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit sekali. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan sholat adalah pandangan orang-orang dan bukan karena mencari keridhaan Allah. Sehingga dia sama seperti jika dia tidak sholat sama sekali. Nah, jemaah, kita tahu kalau orang dari awal sholatnya riya, batal sholatnya. Nggak diterima. Dari awal berangkat sholat, niatnya riya. Dia bukan sholat untuk Allah Azza wa Jalla. Batal sholatnya dia. Ketika memang yang mendorong dia adalah bukan Allah. Jadi dia sholat Allahu Akbar. Nggak ada Allah di dirinya. Muro'at. Sebenarnya dia nggak mau sholat. Cuma ada yang ngelihat di dalam Allahu Akbar. Dan dia juga nggak peduli diterima atau nggak diterima. Karena dia memang sedang berharap dilihat sama orang. Maka ini berbahaya sekali kalau orang dari awal niatnya sholat itu memang riya. Ingin dipuji. Bukan lillahi ta'ala. Nah, di sini disebutkan firman Allah tentang orang-orang munafikin. Silahkan. Allah Azza wa Jal berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Nah, lanjutkan. Sedangkan di sini Allah berfirman, Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Barakallahu fikum. Kita tahu syarat diterimanya amal itu 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan aturan. Di sini dijelaskan orang-orang yang sholat namun celaka. Ternyata 2 syarat ini tidak terpenuhi. 1 syarat saja nggak terpenuhi, nggak diterima. Apalagi dua-duanya. Bicara sahun, alladzina hum an salatihim sahun, ini berbicara tentang aturan salat itu sendiri yang tidak terpenuhi. Ya, kita semua tahulah. Ada barang-barang reject. Ada barang-barang yang nggak diterima oleh pabrik. Ada yang kemudian dibuang. Ada yang kemudian masih dimanfaatkan oleh orang-orang. Kenapa barang itu reject? Karena jahitannya kurang pas. Baju nih, kita bicara baju. Baik jahitannya kurang pas. Atau tidak sesuai dengan standar yang dipinta. Bajunya kekecilan. Ukurannya kebesaran. Apa aja.
Karena sholat itu, karena ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Kalau kita bikin rumah buat orang. Orang itu sudah punya gambarnya. Kita suruh bikin, lalu kita modifikasi, bikin ini, itu, macam-macam. Orangnya kadang-kala marah, bongkar. Bikin sesuai dengan yang seperti itu. Iya. Bagaimana dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang pada hakikatnya kita tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Kecuali ketika Allah memberitahu kita. Kita udah dikasih tahu nih. Sholat tuh seperti ini. Sholat duhur tuh 4 rakaat. Laksanakan 4 rakaat. Sholat subuh itu dari terbitnya fajar waktunya sampai terbitnya matahari. Laksanakan di waktu itu. Jangan sampai keluar waktunya. Ini kalau bicara standar yang pertama. Yaitu berkaitan dengan sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, ikhlas. Tidak berharap kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan sebuah ayat bagaimana orang-orang munafik yukhadi'un Allah. Mereka mau nipu Allah. Padahal mereka yang tertipu sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat. Kalau melaksanakan sholat, kusala, males-malesan. Berat kali, males. Suruh sholat tuh males. Terpaksa kadang-kala dia sholat. Dan gak enak orang dipaksa sholat. Udah seperti itu, orang kalau sudah malas sholatnya, angkat tangannya mungkin. Allah Akbar. Allah Akbar. Rukuk sujudnya, rukuknya separuh. Artinya dia gak sempurna rukuknya. Ketika sujud, nempel kepalanya langsung duduk. Seperti itu. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu di surat An-Nisa. Dan di sini Allah sebutkan, kalau di sana jelas-jelas Allah mengatakan innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan orang-orang munafik. Allah menyebutkan sifat. Mereka riak dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, silakan dilanjutkan. At-Tabrani menukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fi jahannama lawadiyan, nasta'idu jahannamu min dzalikal wadi fi kulli yawmin 400 marrah. Wa'idda dzalikal wadi lil mura'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hamili kitabillah walil musaddiqi fi ghairi datillah walil hajj ila baitillahi wali kharijin fi sabilillah." Sesungguhnya di neraka jahanam itu terdapat satu lembah, di mana jahanam itu selalu berlindung dari lembah tersebut setiap hari 400 kali. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan karena Allah, dan juga bagi orang yang beribadah haji ke Baitullah serta bagi orang yang keluar di jalan Allah. Barakallahu fikum nih. Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang aku paling takutkan atas umatku ini adalah syirik yang tersembunyi. Di mana seorang menampakkan yang dia beribadah, kemudian dia memperbaiki ibadahnya bukan karena Allah Azza wa Jal, atau ada yang dari awal memang nggak niat buat Allah Azza wa Jal. Di sini hadis yang seharusnya kita renungkan bersama. Di Jahannam ada sebuah lembah. Yang neraka Jahannam itu berlindung dari lembah. Neraka takut dengan panasnya itu lembah. Untuk siapa lembah tersebut? Ternyata untuk orang-orang yang riya dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, bahwa orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka, yang neraka akan disulut dengan 3 orang ini, 3-3-nya orang baik dalam kacamata manusia. Orang soleh, orang terpuji, yang satu ustadz, alim, wa qari'ul Qur'an, dan orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian disidang dan terakhir vonisnya neraka. Karena ternyata riak dia selama ini. Yang kedua, mujahid, orang yang mati syahid. Terakhir kisahnya
di neraka juga. Karena dia hanya menginginkan pujian dan sanjungan. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah. Juga sama. Jadi koreknya api neraka karena ternyata semua sedekah yang dia kerjakan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ada tambahan di sini adalah lil haji ila baitillah. Orang yang berangkat haji. Ya, banyak orang berangkat haji memang tujuannya untuk dihargain dan dihormatin orang. Sebelum mencalonkan diri jadi anggota DPR, gubernur, apalah. Sebelum acara pesta politik, pemilu, apa yang mereka lakukan? Berangkat haji. Supaya ketika dia mencalonkan, di depan namanya ada huruf H. Haji. Anda pernah berjumpa dengan orang-orang yang memang berangkat dengan harapan pulangnya dia bisa pakai itu gelar. Karena dia ingin mencalonkan diri jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi apa. Dia perlu. Dan ternyata orang ini pun akan dimasukkan ke dalam wadi. Kepada lembah yang sangat menakutkan itu, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Kita tuh berlindung dari api neraka. Ternyata api neraka berlindung dari lembah ini, jemaah. Bagaimana dahsyatnya. Na'udzubillahi minan nar. Buat setiap muslim ya. Ya Allah. Ada doa tuh. Yang dibaca oleh Abu Bakar. Atau oleh Umar bin Khattab. Beliau mau mengatakan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Waja'alhu liwajhika khalisan. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amalan yang baik. Dan jadikan semuanya itu ikhlas untukmu. Dan jangan ada dalam amalanku itu selain engkau ya Allah. Nah, saya akan lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Nuaim memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami dari Amr bin Murrah. Dia menuturkan, suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah. Lantas mereka menyebut perihal ria. Lalu ada seseorang yang berkunyah atau berjuluk Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi, samma Allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang tersebut kepada makhluknya, serta menghinakan dan merendahkannya. Nah, ini diantara azab buat orang yang riya. Jadi ketika nanti padang mahsyar, orang sekarang di dunia kan gak kelihatan. Kita tuh nggak boleh juga mengatakan, oh fulan ria. Dari mana kau tahu dia? Ria ini urusan hati. Dari mana kau tahu dia pamer? Baru kalau kita memang tahu beneran, anak ini tahu sama fulan. Fulan tuh nggak soli, nggak sholat fulan itu. Jadi kalau dia ke masjid, pura-pura dia ria dia. Karena nanti balik lagi sama anak nggak sholat lagi, ya itu tahu. Dengan kondisi orang tersebut, kalau memang dia sholat, memang karena ketika ada orang. Tapi nanti pada hari kiamat, ini orang yang tidak ketahuan. Ketika dia ria, ketika dia ingin dipuji. Subhanallah. Samma Allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Maka kelak dia akan dihinakan. Di padang mahsyar akan nampak nih yang ria nih. Nih yang katanya ahli ibadah, nih yang katanya ini. Di dunia pun mereka akan mendapatkan hasil kerjaan mereka. Allah akan menghinakan dia. Apalagi dia menggunakan nama Allah, ayat-ayat Allah, ibadah kepada Allah, sarana untuk menaikkan dirinya di pandangan manusia. Ini terjadi kadang-kadang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjutkan. Dan juga diriwayatkan dari Gundar dan Yahya Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari seseorang, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang berkaitan dengan firman Allah, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat ria.
bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu orang-orang melihatnya, kemudian dia merasa kagum atau gembira terhadap amalnya tadi, maka yang demikian itu tidak termasuk riya. Yang menjadi dalil pernyataan tersebut ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut pun merasa terkagum olehnya." Lebih lanjut, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baginya dua pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, kemudian dia mengatakan gharib. Barakallahu fikum. Ya, ini. Ada riwayat lain kalau seorang beribadah sembunyi-sembunyi, kemudian ada orang tahu dan orang itu kagum dengan dia. Tapi dia ketika beribadah dan dalam kondisi sudah beribadah tidak ada keinginan dipuji orang. Masalahnya ini, riya ini keinginan untuk pamer, untuk dipuji orang. Umpamanya, ada orang di masjid, anak kok di rumah Ustaz kok nggak semangat sholat Ustaz ya. Tapi kalau di masjid alhamdulillah jadi semangat. Apakah dikatakan riya? Enggak. Karena dia bukan sholat untuk orang, untuk dipuji orang. Tapi kondisi, ada orang sholat tarawih khususnya. Di rumah, anak kalau di rumah Ustaz, 2 rakaat tambah 1 selesai sudah. Tapi kalau di masjid alhamdulillah bisa 21 rakaat Ustaz, bisa 23 rakaat. Anak kalau di masjid alhamdulillah bisa 33 rakaat. Apakah dikatakan riya? Buat dia enggak. Jadi ketika seorang itu tidak punya niatan untuk dipuji orang, maka enggak ada masalah. Begitulah ketika seorang beribadah sembunyi-sembunyi, kemudian orang tahu dengan ibadah dia, orang itu kemudian kagum dengan ibadahnya, tapi dia tidak punya niatan untuk dipuji oleh orang, untuk pamer ibadahnya, enggak masalah. Maka kita perlu jaga hati. Karena ada orang yang subhanallah suka sedekah, suka ini. Akhirnya dia berusaha menyembunyikan. Tapi kemudian ada yang muji dia, ada yang mengatakan dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka ajilu busyral mu'min." Kata Nabi SAW, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Au tilka ajilu busyral mu'min. Ini hadisnya kata Nabi SAW. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nas 'alaihi." Gimana Rasulullah SAW kalau ada orang beramal keamal kebajikan lalu orang-orang memuji dia? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira orang mukmin yang disegerakan. Itu kabar gembira orang mukmin yang disegerakan. Artinya dia beramal lillahi ta'ala, kemudian dipuji orang, gak ada masalah. Yang penting hati dia ketika beramal, dalam posisi sedang beramal, sesudah dia mengamalkan, tidak jadi ujub sama dirinya, dan tidak ada keinginan pada dirinya untuk pamer dan dipuji oleh manusia. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamna'unal ma'un." Dan enggan menolong dengan barang berguna. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak juga berbuat kebaikan kepada sesama makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan membantu orang lain padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi. Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan kikir untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan. Ibnu Abi Najih menukilkan dari Mujahid, Ali berkata, al-ma'un berarti zakat. Al-A'mash dan Syu'bah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Yahya bin Al-Kharaj, bahwa Abul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Maka dia berkata, yaitu barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik itu berupa kapak maupun kuali. Lanjutkan. Al-Mas'udi menukilkan dari Salamah bin Kuhail dari Abul Abidin bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang al-ma'un.
Maka dia menjawab, yaitu barang yang biasa diberikan antar sesama manusia, baik itu berupa kapak, kuali, ember, dan yang semisalnya. Lanjut. Ibnu Jarir juga berkata, kami para sahabat Muhammad SAW pernah berbicara bahwa al-ma'un adalah ember, kapak, dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu dibutuhkan. Barakallahu fikum. Taib, intinya, al-ma'un ini adalah barang-barang yang bermanfaat, yang dapat dipinjamkan kepada orang, tapi barang itu tetap utuh, nggak berkurang. Contohnya, banyak contoh di sini. Kuali, panci, Masya Allah. Mungkin sekarang udah jarang yang pinjem panci sama kita, jemaah. Tapi subhanallah, ketika kita mahasiswa di Madinah, kita tuh memiliki perabotan rumah yang sangat minimal, sesuai dengan kebutuhan kita. Dulu ada kawan yang beli panci besar sekali, besar dia beli panci. Padahal anaknya cuma 2 mungkin di waktu itu. Ketika kita tanya, antum buat apa beli itu? Kata dia, untuk dipinjamkan. Mungkin tetangga perlu, mereka punya acara, bisa pakai nih panci. Masya Allah. Dan ternyata orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, dia nggak baik sama manusia. Dengan Allah dia nggak baik. Hubungan hablum minanas juga nggak baik. Masa cuma ember engkau nggak pinjemin dia? Maka sekarang kita perlu lebih perhatian sama tetangga kita. Ada orang yang lebih baik lagi. Dia punya motor mau dipinjem, tafadhol. Dia punya mobil mau dipinjem, tafadhol. Maka hendaklah kita menghindarin diri. Jangan sampai kita udah riya, udah asal-asalan sholatnya, pelit lagi, bakhil. Masya Allah, ini ada yang bunyi jemaah. Ana lupa nggak matikan. Bentar. Nah, wa yamna'un al-ma'un. Jadi intinya ma'un itu di sini disebutkan seperti kapak, ember, itu barang-barang yang bermanfaat yang sejatinya tidak berkurang kalau dipinjam sama orang. Kemudian coba dibaca yang terakhir ini. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid, di halaman terakhir, di alinea terakhir. Ibnu Jarir juga berkata, kami Yang para sahabat terakhir. Muhammad sallallahu Ibnu Abi Najih. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna, yakni barang-barang perabotan rumah tangga. Demikian pula yang telah dikemukakan oleh Mujahid. Ikrimah berkata, kepala atau bagian paling tinggi dari al-ma'un adalah zakat, dan bagian paling bawahnya saringan, ember, dan jarum. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, perkataan Ikrimah ini adalah baik, karena mencakup semua pendapat yang ada, dan semuanya kembali pada satu hal, yaitu keengganan memberikan pertolongan dalam bentuk harta maupun barang bermanfaat. Barakallahu fikum. Jadi hablum minallahnya buruk, sholatnya riya, waktunya ya terserah dia, semau dia, kemudian sama orang juga nggak baik sama orang itu. Ini yang nanti akan menjadi orang-orang sholat tapi celaka. Jadi kalau antum sholat, ibadahnya baik, tapi sama tetangga nggak baik, hati-hati. Takut masuk fawailul lil musallin. Ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang perempuan yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang rajin sedekah, tapi ngomongnya pedes sama orang lain. Kata Nabi SAW, hiya finnar, di neraka tempatnya itu. Maka hendaklah kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jal. Khususnya ya di masa-masa sulit seperti ini, dan sepanjang tahun, sepanjang masa, kita harus tetap jadi orang baik. Barakallahu fikum. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mengenai anak yatim, kan banyak orang pengen menolong ya Ustadz anak yatim, tapi karena ada yang kaya dan dilihat dari usia juga Ustadz, itu seperti apa yang berhak anak yatim yang berhak untuk menerima bantuan kita Ustadz? Nah, kalau bicara anak yatim, yang jelas kriteria anak yatim itu anak yang tinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi dia belum balik. Kepedulian kita kepada anak yatim tergantung kondisinya. Ketika dia anak orang kaya, berarti dia punya harta. Mungkin yang diperlukan adalah perhatian. Karena harta nggak cukup. Dia bukan nggak cukup, artinya tidak terlalu dia perlukan untuk anak-anak. Dia makan alhamdulillah, pakaian alhamdulillah, pendidikan alhamdulillah, tapi dia perlu perhatian. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian kepada mereka. Ada anak yatim yang ikut kita, orang tuanya kaya. Kita biasa-biasa aja. Maka boleh uangnya anak yatim itu, ya tetap dia makan dari uang anak yatim itu tersendiri. Pendidikan semua adalah dari uang yang dia miliki. Tugas kita bagaimana menjaga uang itu. Supaya tidak habis, kalau bisa uangnya diputar, diinvestasikan sehingga itu lebih baik. Jadi kepedulian kita kepada anak yatim itu tergantung kondisi mereka. Karena kondisi mereka berbeda-beda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Atau tadi terakhir pertanyaannya tentang apa yang kita kerjakan sama anak yatim? Ya, iya Ustadz, maksudnya itu ya apa yang anak yatim seperti apa yang berhak menerima Ustadz? Nah, kalau bicara anak yatim yang berhak menerima tadi. Jadi kalau anak yatim yang kaya, ya dia nggak perlu uang. Dia perlu perhatian. Dia perlu kasih sayang. Karena dia kehilangan ayahnya. Tapi ada anak yatim yang mungkin uangnya nggak banyak. Maka bagaimana uangnya kita simpen biar anak yang biayain dia. Sehingga nanti ketika dia dewasa, uangnya itu ada. Karena ada yang memang nggak banyak peninggalan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana jika anak yatim itu sudah balik dan secara materi memang dia tidak punya Ustadz, dan baliknya juga masih di bawah SMA gitu Ustadz, masih belum. Kalau udah balik bukan anak yatim, artinya sekarang dia masuk kepada bagian yang lainnya. Dia yatim udah tidak, tapi dia miskin. Kalau dikatakan tadi dia belum mampu, maka kita membantu dia. Bukan karena yatimnya. Iya, dulu dia yatim. Sekarang dia alhamdulillah udah dewasa. Udah bisa kerja mungkin. Atau bisa usaha. Ya, kalau kita lihat sekarang nih, Mak ya. Dulu Nabi SAW, ya umur belasan, itu udah ngembala kambing. Bukan belasan, masih kecil beliau. Di bawah 10 tahun udah ngembala kambing SAW. Beliau anak yatim. Jadi ada yang kita lakukan kepada anak yatim ini. Selain kita, kalau udah dewasa tadi dia udah bukan yatim. Bagaimana kita memberikan keterampilan kepada dia agar dia bisa berusaha. Kita kasih pendidikan kepada dia sehingga dia bisa mandiri nantinya. Perhatian dan kasih sayang, ya mungkin ada yang masih perlu. Tapi ada yang sudah nggak perlu. Makanya kita lihatlah. Anak-anak pondok ini, yang umur 12 tahun. Tapi sekarang ada berapa anak di Balansia ini? 16 Ustadz. Tuh 16 anak. Mungkin sebagian nggak kangen sama ibunya. Kalau yang udah balik, udah nggak kangen sama ibunya. Dia lebih bahagia bersama sahib-sahibnya daripada sama orang tuanya. Kadang kalau liburan ketemu sama abah ibunya 1-2 jam, habis gitu kepingin ketemu siapa? Kawan-kawannya, sahib-sahibnya. Jadi anak yatim itu sampai balik. Setelah balik sudah bukan yatim. Sehingga dia masuk kategori lainnya. Tadi bisa jadi dia miskin, bisa jadi dia fakir, atau kategori yang lainnya yang kita tetap harus peduli dengan mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan riya, Ustaz. Misalkan seseorang itu terbiasa untuk sholat duha. Nah, suatu waktu datang tamu ke rumahnya, sehingga dia membatalkan atau mengurungkan niatnya
dia untuk sholat duha. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, berkaitan dengan kebiasaan orang sholat, seharusnya tetap dia kerjakan, walaupun ada tamu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, itu ada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang orang ketika hadir membesuk orang sakit. Dan dia punya kebiasaan umpamanya sholat duha. Kemudian dia sedang berada di tempat orang sakit tersebut, membesuk orang sakit tersebut. Seharusnya dia tetap laksanakan tuh sholat duhanya. Walaupun di rumah orang, tinggal minta izin. Mengatakannya, afwan, ana mau sholat duha. Yang terpenting dari semua itu adalah hati. Jadi antum jaga hati antum. Jadi bukan antum, kalau kiranya kita ngerjakan itu untuk dia, jelas. Kita nggak pernah sholat duha di rumah. Lalu kita sholat duha di rumah itu. Kita nggak pernah sholat duha, kemudian ada tamu di rumah. Gara-gara ada tamu, kita sholat duha, jelas kita jadi ria. Jadi ketika ada tamu, silahkan. Mungkin tamunya juga akan sholat duha kalau dia punya kebiasaan sholat duha. Tinggal minta kepada dia, afwan, ana mau sholat duha. Kita lihat Rasulullah SAW. Kita lihat para sahabat Nabi. Rasulullah SAW biasa sholat malam. Ketika ada tamu di rumahnya, Abdullah bin Abbas, beliau tetap sholat. Ammar bukan Ammar. Abu Darda. Dia saudaranya Salman Al-Farisi. Ketika datang Salman Al-Farisi ke rumahnya, Abu Darda tetap sholat malam. Jadi kita ini harus pandai-pandai manage hati kita. Kalau kita memang sholat lillahi ta'ala, kebiasaan kita sholat, insya Allah, mau dilihat 1000 orang, kita tetap sholat. Orang mau ngomong apa, Anda nggak ada urusan sama antum. Maka tetap buat orang tersebut, jangan tinggalkan sholat duhanya. Tetap dia sholat duha, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait 3 orang yang terjebak di gua. Kemudian untuk keluar dari situ, mereka berwasilah dengan kebaikan yang sudah mereka lakukan. Mereka meminta pertolongan Allah atau bertawasul dengan kebaikan mereka. Pertanyaannya Ustadz, apakah pahalanya masih ada atau sudah tertukar? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara pahalanya, apakah sudah terbalaskan? Artinya Allah nggak ngasih pahala mereka lagi karena mereka sudah dihilangkan dari musibah yang menimpa mereka. Ketahuilah bahwa ketika seorang beramal itu, ada orang beramal lillahi ta'ala. Ada orang beramal lillahi ta'ala dan berharap pahala dunia. Ada orang beramal tidak berharap pahala akhirat, dia cuma minta pahala dunia. Orang yang beramal ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia meminta balasan di dunia, dia nggak akan dapat pahala apa-apa nanti di akhirat. Karena ketika dia beramal, dia minta balasan dunia. Orang sedekah lillahi ta'ala, tapi dia minta kesembuhan. Maka dia nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Fala syai'a lahu. Ini insya Allah penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Mudah-mudahan Anda nggak salah. Bahwasanya ketika seorang beramal ikhlas lillahi ta'ala, tapi minta balasan di dunia, maka dikasih balasan di dunia. Fala syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa nantinya, karena dia minta di dunia. Ketika orang beramal, dia mengharapkan, ini urusannya semua yang ikhlas ya. Ketika dia beramal untuk minta pahala di akhirat dan minta pahala di dunia, maka nggak sempurna yang dia dapat di akhirat, karena udah dapat balasan. Orang yang beramal hanya mengharap balasan dari Allah di akhirat, lillahi ta'ala, maka akan sempurna pahala buat dia. 3 orang ini, mereka beramal lillahi ta'ala. Mereka berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ketika itu, mereka bertawasul, meminta agar Allah berbuat baik kepada mereka. Dengan amalan yang mereka lakukan. Apakah mereka akan tetap dapat balasan di akhirat? Insya Allah tetap dapat ya. Kalau mereka memang berharap pahala di akhirat. Karena kejadian itu adalah doa yang mereka panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawasul amal soleh.
Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang Anda tahu. Nah, pertanyaan terakhir. Titipan pertanyaan Ustaz. Jika kita masih ada beberapa sifat yang Ustadz sampaikan mengenai apa yang presentasi yang tadi disampaikan mengenai sifat-sifat kemunafikan, jika kita masih Suaranya ada kecil, memiliki sifat tersebut, maka bagaimana kita memulai menghilangkannya? Apakah jika seperti itu belum sempurna dalam sholat, apakah juga berkaitan dengan iman kita, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara sifat al-musallin yang sahun, selama ada sebagian sahun dan yura'un itu, kalau sebagiannya ada pada diri kita, berarti ada sebagian sifat-sifat munafikin. Kalau semuanya, ya munafik amali, sempurna kemunafikan dia. Tugas kita gimana sekarang? Orang itu, Masya Allah jemaah, ketika tahu dengan penyakitnya, sebab penyakitnya, obat penyakitnya, insya Allah dia sembuh. Tinggal sekarang kita pelajarin. Ana ini masalahnya di mana? Ana ini Allah saat sering telat. Oh, masalahnya sering telat. Tinggal diperbaikin. Apa penyebab telatnya? Yang kedua, ana ini kadang-kala tergesa-gesa sholatnya. Ini penyakitnya di situ. Ana ini ria. Oh, ini yang paling parah nih. Tinggal bagaimana memperbaikinya agar tidak ria. Jadi tugas kita adalah yang pertama, ya kayak dokter lah. Karena kalau dokter itu kalau meriksa orang, lalu dia mengatakan ya berangkat ke lab ya. Berangkat ke lab. Periksa darah. Ketahuan, oh kolesterol sekian, ini sekian, ini sekian. Maka ketika itu kita jadi tahu masalah kita di mana. Ketika kita tahu masalahnya kolesterol, maka kita akan tahu obatnya. Ketika masalah kita di gula, kita akan tahu obatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk selalu baca doa. Minta keselamatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negaranya. Dari segala petaka, bala, wabah. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba' waz zalazil wal mihan. Innaka sami'un mujibud da'awat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.